Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo, jumpa lagi kita para petani maju Indonesia. Dan saya mendoakan kita semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat yang tidak kurang satu pun. Dan kita juga mendoakan semua masyarakat Indonesia serta tak lupa para pemimpin kita untuk tetap sehat dan selamat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Dan tak lupa kita juga berdoa agar semua rencana, kegiatan dan pekerjaan yang kita lakukan pada hari ini itu berjalan lancar dan sukses, tidak kurang dan sesuai dengan harapan. Karena kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas dan memenuhi permintaan, yaitu tentang bagaimana komposisi terbaik dari penggunaan sistem tanam jajar legowo dengan pemakaian pupuk. Nah, kita telah mendapatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran di Provinsi Jawa Barat. Bagaimana komposisi yang tepat untuk sistem tanam jajar legowo 2:1 dengan pemberian pupuk nitrogen, dalam hal ini adalah pupuk urea. Komposisi terbaik pemberian pupuk nitrogen dengan sistem tanam jajar legowo 2:1 pada tanaman jagung hibrida. Jagung merupakan salah satu komoditas pangan di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi, akan tetapi memiliki tingkat produksi yang fluktuatif, serta dengan tingkat peningkatan produksi yang tidak signifikan tiap tahun. Sedangkan kebutuhan akan jagung semakin meningkat dengan signifikan. Hal tersebut harus menjadi acuan bagi kita untuk meningkatkan budidaya tanaman jagung, melalui perbaikan, perakitan, dan rekayasa dalam pelaksanaan teknis budidaya tanaman jagung. Upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan produksi tanaman jagung di Indonesia salah satunya dengan cara menanam benih varietas unggul dan bermutu. Pengaturan sistem jarak tanam, dan proses pemupukan yang tepat, penyiangan gulma dan pembubunan, pengendalian hama penyakit, penggunaan ZPT, dan lain-lain. Pada dasarnya, pengaturan sistem tanam berkaitan terhadap kepadatan populasi di lahan, penerimaan cahaya matahari yang tentunya berkaitan dengan proses fotosintesis tanaman, dan persaingan hara antar tanaman. Penerapan jarak tanam yang efektif, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemungkinan tanaman agar tumbuh dengan baik tanpa mengalami banyak persaingan dalam hal ketersediaan air, unsur hara, cahaya matahari, dan ruang tumbuh. Salah satu sistem tanam adalah sistem tanam jajar legowo, yang merupakan suatu teknologi inovasi untuk dapat mengatasi permasalahan produksi jagung. Sistem tanam jajar legowo merupakan suatu upaya memanipulasi lokasi pertanaman, sehingga pertanaman akan memiliki jumlah tanaman pinggir yang lebih banyak dengan adanya barisan kosong. Seperti diketahui, bahwa tanaman jagung yang berada di pinggir memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik dibanding tanaman yang berada di barisan tengah, sehingga memberikan hasil produksi dan kualitas gabuh yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena tanaman yang berada di pinggir akan memperoleh intensitas sinar matahari yang lebih banyak dan ruang tumbuh yang lebih, yang disebut efek tanaman pinggir. Manfaat dan tujuan dari penerapan sistem tanam jajar legowo adalah 1. Menambah jumlah populasi tanaman sekitar 30%, yang diharapkan akan meningkatkan produksi baik secara makro maupun mikro. 2. Dengan adanya baris kosong, akan mempermudah pelaksanaan pemeliharaan, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit tanaman, yaitu yang dilakukan melalui barisan kosong, atau lorong. 3. Mengurangi kemungkinan serangan hama dan penyakit, terutama hama tikus.
Pada lahan yang relatif terbuka hama tikus kurang suka tinggal di dalamnya, dan dengan lahan yang relatif terbuka, kelembaban juga akan menjadi lebih rendah, sehingga perkembangan penyakit dapat ditekan. 4. Menghemat pupuk, karena yang dipupuk hanya bagian tanaman dalam barisan. 5. Dengan menerapkan sistem tanam jajar legowo, akan menambah kemungkinan barisan tanaman untuk mengalami efek tanaman pinggir, dengan memanfaatkan sinar matahari. Pemberian pupuk merupakan salah satu faktor produksi pertanian yang sangat penting, selain ketersediaan lahan, tenaga kerja dan modal. Pemupukan yang berimbang memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan hasil tanaman jagung. Rekomendasi pemupukan harus dibuat secara rasional dan berimbang, berdasarkan ketersediaan hara pada tanah, dan kebutuhan tanaman akan unsur hara, sehingga meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaan pupuk, tanpa membuat kerusakan lingkungan akibat pemupukan yang terlalu berlebihan. Unsur hara nitrogen merupakan unsur hara makro esensial yang ketersediaannya dapat memberikan pengaruh nyata jika diberikan pada tanah. Nitrogen merupakan unsur hara penting yang sangat dibutuhkan oleh tanaman jagung untuk proses pertumbuhan. Selama proses pertumbuhan, sampai dengan proses pematangan biji, nitrogen terus-menerus diserap oleh tanaman, sehingga tanaman jagung sangat menghendaki dan membutuhkan ketersediaan unsur N secara terus-menerus pada semua stadia pertumbuhan sampai pembentukan biji. Pemberian dosis pupuk yang tepat selama pertumbuhan tanaman jagung dapat meningkatkan hasil jagung, yaitu pupuk dengan kandungan hara makro yang cukup, nitrogen, fosfor, dan kalium. Dengan merujuk hasil pengujian yang dilakukan pada tahun 2016, oleh Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Jawa Barat. Tentang komposisi terbaik pemberian pupuk nitrogen, dengan sistem tanam jajar legowo 2:1, pada tanaman jagung hibrida, di lahan tegalan. Adalah 1. Untuk tanah tegalan, jarak tanam terbaik, untuk penggunaan sistem tanam jajar legowo 2:1, adalah 75 x 25 x 25 cm. 2. Pemberian pupuk nitrogen terbaik, adalah menggunakan pupuk urea, dengan takaran, 200 kg per hektar. 3. Produksi tanaman dengan komposisi ini, mendapatkan, 11,68 ton per hektar, pipilan kering jagung dengan kadar air panen 28%. Semoga bermanfaat. Demikianlah beberapa penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita terima sebagai salah satu masukan, sehingga bisa kita pilih untuk menjadi salah satu bahan dalam rangkaian teknis budidaya tanaman jagung kita di lapangan, sehingga bisa memberikan hasil yang tinggi sesuai harapan. Dan pada akhirnya akan juga memberikan kesejahteraan bagi kita selaku petani jagung di Indonesia. Kiranya cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.